Budi Gunadi Sadikin. Sukses sebagai bankir dengan jabatan puncak Direktur Utama Bank Mandiri. Tak banyak orang tahu bahwa Budi Gunadi Sadikin juga merupakan sosok penting di balik pengambil alihan PT Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah kesana kemari melakukan pembenahan sejumlah BUMN, di tengah situasi pandemi, BGS dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia menggantikan Dr. Terawan. Siapakah Budi Gunadi Sadikin, alumni ITB yang dalam waktu singkat mencuat di percaturan elit politik nasional? Mengapa Jokowi mempercayai sosok yang bukan dokter ini untuk memimpin Kementerian Kesehatan? Kami di pemerintahan untuk selama liburan tahun baru ini untuk terus bekerja keras memastikan bahwa program vaksinasi nasional bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, melayani seluruh masyarakat. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah merasa paling tahu. Inilah dua prinsip yang terus dipegang oleh Budi Gunadi Sadikin atau biasa disapa BGS. Sarjana lulusan Fisika MIPA Institut Teknologi Bandung ini telah menjadi salah satu tokoh inspiratif negeri ini. Sepak terjangnya di beberapa bidang yang seolah tak saling berhubungan, yakni teknologi informasi, perbankan, pertambangan, dan kini kesehatan, mengugah kesan baik di mata masyarakat. Sejak Desember 2020, BGS memulai perannya sebagai Menteri Kesehatan. Meski tak berkecimpung di dunia kesehatan atau kedokteran, BGS menyambut baik kesempatan untuk berkiprah di bidang ini. BGS dilantik sebagai Menkes oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2020, menggantikan Terawan Agus Putranto. Baginya, ini adalah amanah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Bekerja sebagai Menteri Kesehatan, sama halnya ketika dia berkarir dalam bidang-bidang lainnya. Pada 1988 hingga 1994, Budi Sadikin tercatat pernah menjadi staf teknologi informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang. Ia juga pernah menjadi General Manager Electronic Banking dan Chief di GM Jakarta, Director of Consumer and Commercial Banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia dan Malaysia, sampai menjadi Direktur Adira Quantum Multifinance pada 2004 sampai 2006. Publik mulai mengenalnya setelah ia menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri, bank dengan aset terbesar di Indonesia. Keberadaan BGS di sini sangat berpengaruh dan mumpuni. Betapa tidak, di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kondusif, Budi Sadikin mampu mempertahankan kinerja Bank Mandiri dengan adanya peningkatan aset, kredit, dan laba pada akhir 2014. Wah, prestasi yang patut diacungi jempol. Bisa bertahan di tengah keterpurukan saja, itu sudah bagus. Lantas, kok bisa Budi Sadikin mendongkrak aset, kredit, dan laba di tengah keterpurukan ekonomi? Sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant atau CHFC dan Chartered Life Underwriter atau CLU dari Singapore Insurance Institute sudah pernah didapatkan Budi Sadikin pada 2004. Inilah yang menjadikan kemampuan dan pengalamannya berkecimpung di bidang keuangan tidak diragukan lagi, termasuk sebagai konsultan. Ternyata sejak menamatkan pendidikan fisika nuklir, Budi Sadikin tidak pernah bekerja sesuai dengan bidangnya tersebut. Ini pun tidak menjadi soal baginya. Mengapa? Bagi Budi Sadikin, bekerja adalah amanah dan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Dalam sederet pengalamannya bekerja, Budi Sadikin sering mendapat posisi strategis, termasuk di Kementerian BUMN.
Pada kurun 2016 hingga 2017, ia berkesempatan menjadi staf ahli Menteri BUMN. Tak hanya itu, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PT Inalum, sejalan dengan pembentukan holding BUMN tambang pada masa itu. Apalagi kisah menarik yang ditorehkan Budi Sadikin di sektor ini. Semasa menangan Inalum, Budi Sadikin berperan besar atas kembalinya saham mayoritas PT Freeport Indonesia. PT Inalum dalam kepemimpinannya mampu membeli 51% saham PT Freeport Indonesia setelah melunasi divestasi saham PT Freeport sebesar 3,85 miliar dolar Amerika Serikat. Kerja keras Inalum ini tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk membuka kesempatan membeli saham Freeport. Prestasinya terus bersinar karena PT Inalum mendapat penghargaan terbaik 1 dalam kategori strategi pertumbuhan terbaik BUMN. Setelah menjadi Direktur Utama Inalum, Budi Sadikin dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN pada 2019 untuk mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Tak hanya itu, mengingat sepak terjangnya yang mengesankan ini, pada 25 Oktober 2019, ia diangkat sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau Satgas PEN. Ketika dihadapkan pada masalah ekonomi dan kesehatan yang kurang baik, Budi Sadikin dengan tegas menyatakan bahwa kesehatan ada di depan ekonomi. Jika kesehatan membaik, ekonomi akan mengikutinya. Pernyataan ini dibuktikan salah satunya dalam penanganan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi para PT Freeport Indonesia. Baginya, jika seluruh karyawan PT Freeport yang mencapai puluhan ribu jiwa beserta keluarganya segera mendapatkan vaksinasi COVID-19, tentunya Kabupaten Mimika akan menerima dampak yang sangat baik karenanya. Upaya percepatan vaksinasi COVID-19 dengan vaksinasi mandiri di PT Freeport sangat membantu komunitas Freeport, masyarakat Kabupaten Mimika, dan pemerintah dalam program vaksinasinya. Apalagi prestasinya. Sedikit mengulik testimoni Erick Thohir terhadap sosok ini. BGS merupakan sosok pekerja keras yang mendorong adanya transformasi dalam klaster industri farmasi dan kesehatan. Benar, bidang kesehatan menjadi salah satu transformasi yang sedang diperjuangkannya. Melek teknologi menjadi salah satu kemampuannya. Perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam dunia kesehatan. Inilah yang juga menjadi fokus pemerintah, terutama Budi Sadikin, yang menekankan pentingnya dukungan teknologi digital bagi peningkatan kesehatan. Pemikiran ini tentunya sejalan paralel dengan tantangan dunia kesehatan saat ini. Berkembangnya varian baru COVID-19, Omicron B11529, harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah antisipasi yang ketat. Mutasi varian Omicron ada sekitar 50. Mutasi dari varian ini adalah mutasi yang ada di varian Alpha, Beta, Delta, dan Gamma. Menurut Budi Sadikin, dunia dan Indonesia saat ini sudah lebih cepat dan lebih canggih dalam mengidentifikasi varian corona baru. Terkait varian ini, Budi Sadikin sudah menyatakan bahwa vaksin booster harus diberikan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan imunitas mereka yang berada di garda terdepan penanganan pasien COVID-19. Banyak bekerja, banyak prestasi, tak pernah bikin sensasi. Begitu terlihat jelas dalam dinamika perjalanan karirnya. Budi Gunadi Sadikin berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya, Sadikin Suminta Wikarta, merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, jurusan Tanah. Begitu pula ibunya, yang merupakan perempuan pertama lulusan fakultas tersebut. Kini, fakultas tersebut menjadi cikal bakal IPB. Ayahnya merupakan lulusan kedua setelah Thoyib Hadiwijaya yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II.
Berada di lingkungan terpelajar tentunya membentuk kehidupan yang berkualitas. Prinsip hidup budi patut dicontoh. Tidak perlu malu untuk belajar dari orang lain, apapun posisinya dan berapapun usia mereka. Jika setiap orang memiliki prinsip untuk terus belajar, ini akan membuat wawasannya terbuka dan mudah beradaptasi dimanapun ia berada, dimanapun ia bekerja. Tak hanya terus belajar, dalam bekerja pun Budi Sadikin menegaskan bahwa bekerja harus punya tujuan. Bekerja tidak boleh asal, bekerja dengan maksimal, dengan hati untuk kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Saya lihat waktu saya di-spend, hampir 90% anggaran dan waktu di-spend itu dipakai untuk mengobati orang sakit. Curing sick people. Bukan menciptakan orang sehat. Developing healthy people.